Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan YouTube KPU Kabupaten Muko-Muko dalam episode ke-6 podcast Basana Bincang Santai dan Bermakna tentang Kepemiluan bersama saya Siva Syafana Irwanto. Nah teman pemilih, pada episode ke-6 kali ini tema kita yaitu terkait tentang EPPID. Nah teman pemilih, pada episode ke-6 kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang spesial, orang yang berada di belakang layar tim podcast Basana ini dan penyumbang ide-ide kreatif tentunya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Kasubag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nova Arianti. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Siva. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Siva. Siva gimana? Alhamdulillah sehat juga. Boleh nggak nih dipanggil Ayu aja biar lebih akrab ya Bu ya? Ya dengan senang sekali. Karena memang masih muda, cocok dipanggil Ayu Siva ya. Cocok dipanggil Ayu ya, baik. Teman pemilih, Ayu Nova Arianti atau Kasubag Parmas dan SDM ini telah lama nih berkecimpung di dunia kepemiluan sejak tahun 2010 ya. Iya. Nah, boleh nih di-sharing kepada teman pemilih yang mungkin penasaran nih sosok Ayu Nova ini, narasumber perempuan pertama kita, perjalanan karirnya nih. Boleh di-sharing nih kepada teman pemilih, yuk. Silakan. Iya, alhamdulillah Siva di KPU, Ayu di KPU itu udah 15 tahun ya. Dari 2010. Ya. Nah, awalnya diangkat menjadi CPNS itu di KPU Kabupaten Kaur. Oke. Bengkulu, masih Provinsi Bengkulu. Dari ujung ya. Ya, ujungnya selatannya Bengkulu. Kemudian akhirnya bisa pindah di Muko-Muko itu tahun 2015. 2015. Ya. Diangkat menjadi Kasubag Teknis. Jadi pindah ke Muko-Muko langsung menjadi Kasubag Teknis, langsung pilkada. Oh, langsung tahapan ya. Pilkada. Iya, tahapan pilkada. Artinya setelah dari Kaur balik ke Muko-Muko dan itu menjadi Kasubag Teknis. Iya. Kemudian di 2023 udah 8 tahun menjadi Kasubag Teknis. 2023-nya kita pelantikan ulang, dilantik menjadi Kasubag Hukum dan SDM. Oh, Kasubag Hukum dan SDM. Selanjutnya yang terakhir di Juli 2025 ini menjadi Kasubag Parmas dan SDM. Masih satu alur sebenarnya. Satu alur ya. Baik, jadi cukup lama nih sebagai Kasubag Teknis ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya, atau ada nggak perbedaan antara Kasubag Teknis dan Kasubag SDM nih? Beda banget sih Pak. Iya, karena kalau di teknis itu kan seperti kita kenal kan jantungnya pemilu. Iya, kalau betul. teknis itu nggak berdetak, meninggal. Kalau teknis nggak jalan, artinya meninggal. Nah, artinya tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu jantungnya di teknis. Harus teknis benar-benar teliti dalam melaksanakan tahapan. Nah, sedangkan di Parmas SDM ini adalah support system. Oh, support system. Dan Parmas SDM sebenarnya mempunyai peran yang penting juga, tidak. Tetapi bukan sebagai pelaksana tahapan-tahapan inti. Ya, karena di SDM sendiri kan harus kita mempersiapkan SDM badan ad hoc dari kecamatan, desa sampai ke tingkat TPS itu kan harus dipersiapkan. Itu letaknya di SDM. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ini berhasil kalau SDM-nya kurang? Iya, luar biasa. Berarti artinya mempunyai peran yang sama-sama penting ini. Penting sekali. Di Parmasnya sendiri perannya untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, jadi keberhasilan dari pemilih atau pemilu atau pemilihan juga harus ada juga kerja keras dari tim Parmas ini. Jadi mensosialisasikan tahapan pemilu, mengajak pemilih untuk memilih. Baik, untuk meningkatkan tingkat partisipasi ya. Baik, jadi itu nih perkenalan singkat kita dengan narasumber kita yaitu Ayu Nova atau Kasubag Parmas dan SDM ya. Nah, lanjut nih kita masuk ke tema kita pada podcast Basana kali ini yaitu EPPID. Nah,
mungkin teman pemilih dari awal tadi sudah bertanya juga apa sih PPID itu sebenarnya, yuk boleh nih di-sharing kepada teman pemilih. PPID ini merupakan salah satu program dari Bidang Parmas ya. Nah, kalau singkatnya PPID itu pelayanan secara online kepada pemohon informasi publik. Jadi mereka bisa mengajukan informasi itu melalui webnya PPID. Nah, sebelum kita bahas lanjut lebih detail masalah PPID ini, saya mau sharing dulu nih Sipa terkait boleh. PPID itu sendiri. Nah, jadi PPID itu sendiri Sipa kepanjangannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pengelolaan, dan pelayanan informasi itu sendiri. PPID ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2018 itu terkait keterbukaan informasi publik. Nah, di mana setiap orang itu berhak atas informasi publik. Jadi setiap orang berhak mengakses informasi publik terhadap lembaga. Misalnya kita ini lembaga KPU. PPID itu sendiri di KPU itu yang membidangnya bagian Parmas dan SDM ini ya kita ini. Kebetulan PPID itu di PKPU 11 tahun 2024 itu adalah kepala subbagian yang membidangi Parmas. Jadi PPID-nya adalah Kasubag Parmas dan SDM, atasan PPID itu sekretaris. Langsung sekretaris. Ya. Dan kemudian ada pembina PPID-nya itu adalah ketua dan anggota KPU. Kemudian di tingkat pelayanan itu ada tim pelayanan yang berasal dari staf di subbagian Parmas itu sendiri. Nah, ada juga yang di struktur itu tim penghubung. Tim penghubung ini adalah perwakilan dari subbagian masing-masing, misalnya sebagai Kasubag KUL, Keuangan Umum Logistik, Kasubag Perencanaan, Kasubag Teknis. Jadi ketika PPID membutuhkan data yang sumbernya dari sebagian masing-masing, jadi PPID berkoordinasi dengan tim penghubung. Jadi itulah sekilas gambaran PPID di KPU Kabupaten Mukomuko. Baik, itu gambaran singkat ya. Ada tim penghubung, ada tim pelayanan juga ya, yang dapat berkoordinasi dengan tim penghubung untuk memperoleh informasi. Nah, informasi apa aja nih yang bisa diakses nih oleh teman pemilih dalam PPID itu sendiri? Iya sih Pak, jadi di PPID, teman pemilih harus tahu dulu nih di mana sih harus mengunjungi PPID kan? Iya betul. Nah, PPID ini tinggal kita klik aja di Google, searching PPID KPU Kabupaten Mukomuko. Itu nanti akan muncul linknya. Atau linknya nanti bisa ditulis di bawah ini juga ya. Itu ke Mukomuko.kap ppid.kpu.go.id. Tinggal diklik, itu akan muncul nanti di berandanya PPID Kabupaten Mukomuko. Nah, di sana itu banyak sekali informasi sih Pak. Tapi di halaman beranda itu informasi-informasi umum terkait dari PPID itu sendiri. Jadi mulai dari profilnya PPID, profilnya KPU, galeri kegiatan, peraturan. Yang paling penting itu ada di informasi ada di bawah lamannya itu, dan itu tersedia informasi jenis-jenis informasi berkala, dan informasi tersedia setiap saat, informasi serta informasi dikecualikan. Seperti itu. Jadi teman pemilih bisa langsung akses dan atau download di web PPID itu ya. Jadi tadi kan seperti yang disampaikan bahwasanya ada informasi umum nih yang di laman PPID. Itu termasuk informasi terkait pemilu dan pilkada juga yuk. Jadi di PPID itu udah tersedia informasi yang dibutuhkan sebenarnya. Informasi antara lain informasi berkala. Nah, informasi berkala itu memuat informasi kegiatan-kegiatan KPU, regulasi juga ada yang sifatnya berkala. Misalnya profil yang harus di-update itu setiap 6 bulan sekali. Misalnya
Kalau kayak profil itu kan bisa jadi berubah, atau pelaksanaan kegiatan atau regulasi yang cepat berubah itu di berkala. Nah kemudian juga tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat itu seluruh informasi sebenarnya sih Pak. Baik itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, baik pemilu ataupun pilkada yang telah lalu, itu kita upload di informasi setiap saat itu. Jadi kalau misalnya teman pemilih membutuhkan hasil pemilu 2024 ya, terbaru ya 2024, pilkada 2024 itu udah bisa dicari di EPPD. Nah, ada lagi itu informasi serta merta. Nah, informasi serta merta itu informasi yang sifatnya harus diinformasikan segera kepada publik. Kalau tidak diinformasikan itu bisa membahayakan. Apa itu contohnya itu? Baru saya mau tanya sama Siva, ini kira-kira itu apa gambarannya itu sih? Kalau tidak kita informasikan itu bisa membahayakan. Dan itu harus disampaikan segera. Jadi harus disampaikan sesegera mungkin itu ya. informasi serta merta namanya. Oh, itu informasi Tahu nggak serta sih, Pak, merta. kira-kira? Apa ya itu namanya ya? Nah, contohnya gini sih Pak, informasi yang umum ya, ini belum terkait KPU-nya. Kalau yang umum itu, misalnya informasi tsunami sih. Itu kan misalnya terjadi gempa, itu kan pemerintah harus mengumumkan bahwa ini berpotensi tsunami atau enggak. Kalau nggak diumumkan kan nggak tahu itu kan, bisa membahayakan. Iya betul. Jadi terdapat juga itu informasi. Itu salah satu contoh informasi serta merta yang sifatnya harus diumumkan segera. Nah, bagaimana di KPU? Seperti apa informasi serta merta itu yang di KPU? Nah, kalau contohnya di KPU itu informasi data pemilih. Nah, mengapa informasi di data pemilih masuk kategori itu ya? Jadi, kalau misalnya DPS, kita menetapkan DPS, kemudian DPT itu kan selalu ditempel di kecamatan atau di desa kan. Nah, jadi kalau itu tidak disampaikan, tidak segera kita sampaikan, sudah di pleno KPU sudah didiamkan aja kan kita. Contohnya misalnya Siva nggak tahu apakah terdaftar di DPS atau enggak. Iya betul. Kemudian ditetapkan DPT juga Siva nggak tahu. Nah, tiba-tiba pas pengiriman C6 ya untuk memilih pemberitahuan soal pemberitahuan itu ternyata Sipa nggak ada dapat. Selama ini juga Sipa nggak memantau. Artinya kan sudah menghilangkan hak pilih. Oh iya. Itu kan membahayakan, sudah menghilangkan hak dari seseorang ya sendiri. Jadi makanya informasi data pemilih itu harus disampaikan sesegera mungkin. Ketika tidak terdaftar di sana, jadi yang bersangkutan bisa melapor ke KPU itu didapatkan. Jadi begitu. Itulah informasi serta merta. Betapa pentingnya. Sangat penting ternyata ya. Nah, itu ada lagi satu lagi informasi yang dikecualikan. Ada juga di laman EPPD itu. Informasi yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu sifatnya tidak boleh. Informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan. Ya. Nah, contohnya apa tuh? Terkait informasi dikecualikan itu ditetapkan oleh KPU RI. KPU RI. Nah, di laman PPID itu sudah ada beberapa jenis informasi yang dikecualikan. Jadi itu nggak bisa diakses oleh pihak pemilih. Dikecualikan itu misalnya memuat nik, itu kan nggak boleh. Boleh, saya kayak data pemilih tadi, itu boleh diminta oleh pemilih, tetapi niknya nggak boleh ditampilkan. Berarti niknya ditutup seluruh angka nik? Bukan seluruh, tapi ada beberapa di sebagian. Ada berapa itu? Ada 6 berarti sekitar 6 angka di belakang itu ditutup ya. Karena itu sifatnya pribadi. Termasuk nomor handphone itu juga nggak bisa diakses. Baik, ada informasi-informasi yang dikecualikan. Iya. Nah, jadi sangat banyak ternyata informasi yang dapat diakses ya oleh teman pemilih. Nah, dari sekian banyak nih, apabila nanti nih teman pemilih mengakses informasi di laman EPPD, ternyata tidak ada nih informasi yang dibutuhkan oleh teman pemilih. Nah, itu gimana itu caranya yuk? Nah, jadi misalnya kita udah masuk di laman EPPID ya, kita udah buka informasi berkala setiap saat serta merta, ternyata nggak ada nih informasinya. Mungkin lebih ke
mungkin informasi yang lebih update ya, lebih detail yang diminta. Nah, jadi pemohon informasi itu bisa mengajukan permohonan melalui EPPID. Oh, ternyata bisa teman pemilih mengajukan permohonan. Iya, berarti gimana ada cara mengajukan permohonan? Nah, ini penting disimak ya teman-teman pemilih ya. Jadi bagaimana cara mengajukan permohonan di EPPID? Iya. Nah, caranya yang pertama tadi balik lagi nih ke awal, kita buka dulu dong EPPID-nya dengan muko-muko kppid.kpu.id. Nah, kita klik di sebelah kanan itu ada login. Oke. Nah, klik login. Nah, kita kan pemohon baru nih, kita belum punya akun, jadi kita nggak punya, karena harus dimasukkan akun dan email. Kita buat akun baru dulu. Jadi buat akun baru. Nanti setelah terbuka buat akun baru, kita isi data. Isi datanya, kita ketik nama, alamat email, sama password, kemudian daftar. Nah, itu nanti akan divalidasi oleh tim PPID kita, operator PPID. Setelah divalidasi, baru nanti dikirim ke email, kemudian kita aktivasi. Dikirim ke email lalu diaktifasi akun. Nah, setelah teraktivasi baru kita bisa login tadi. Klik login, masukkan email, password, login. Muncullah akun kita. Tadi siapa yang ngajukan? Siva. Nanti akun itu Siva Syevana. Oh, seperti itu. Siapa Jadi namanya? sudah ada nih akunnya, baru bisa mengajukan permohonan informasi. Sedikit gambaran ketika kita punya akun ya. Iya. Ada beberapa menu di sana. Di menu permohonanku, menu keberatanku, itu. Kemudian alur permohonanku, alur keberatanku. Nah, di alur itu adalah informasi-informasi bagaimana kita mengajukan permohonan. Misalnya ada di alur keberatan itu informasi bagaimana mengajukan keberatan. Nanti kita bahas masalah keberatan. Iya. Sekarang ini masalah mengajukan permohonan tadi ya Siva ya. Iya, betul sekali. Mengajukan permohonan itu klik permohonan, kemudian klik permohonan informasi baru. Oke. Nah, nanti setelah kita klik itu kita isi data. Kita perbarui data kita, kelengkapannya mulai dari nomor NIK dan lain-lain lah apa yang diminta. Nah, yang terpenting itu adalah mengisi apa yang kita minta. Jadi misalnya informasi apa nih? Informasi hasil pemilu terbaru, pemilu 24 ya, hasil pemilu 2024. Kemudian kegunaannya apa? Disebutkan. Ya. Nah, kalau nggak jelas kan juga kan bisa jadi ditolak kan. Misalnya untuk penelitian atau apa gitu. Nah, baru kirim ke KPU. Jadi cukup ini ya, cukup simpel sebenarnya. Pengajuan permohonan informasi ini awalnya kita membuka laman muko-muko kppid.kpu.go.id. Setelah itu login buat akun baru ya. Setelah mengisi biodata, aktivasi akun, lalu mengisi formulir permohonan. Setelah itu klik kirim ke KPU. Iya. Nah, setelah klik kirim ke KPU, artinya itu langsung dikirim oleh tim PPID itu sendiri, atau kita harus menunggu lagi nih yuk? Setelah dikirim permohonan ke KPU, itu nanti dari tim PPID akan memberikan nomor registrasi. Nomor registrasi itu nanti akan muncul di permohonanku itu. Nah, jadi si pemohon itu bisa ngecek apakah statusnya sedang diproses atau sudah selesai. Nah, jadi setelah memperoleh nomor registrasi, nah itu dari tim PPID-nya akan memproses permohonan itu. Nah, awalnya kan mengecek dulu kelengkapan pemohon, misalnya KTP, itu penting sih Pak. Kalau memang ada surat ya diupload nanti suratnya di permohonan itu. Ada salah satu data dukung yang harus diupload kalau memang ada. Ada surat resmi misalnya, kalau misalnya untuk penelitian itu kan ada surat resmi kan, itu bisa diupload di sana. Jadi dicek dulu oleh tim, baru nanti diproses.
Sebenarnya tergantung dari jenis informasi yang diminta sih Pak. Nah kalau informasinya sifatnya pemilu yang sudah lewat, Iya. misalnya pemilu 2024 atau pemilu sebelumnya itu kan udah lewat. Kita kan sekarang sedang tidak melaksanakan tahapan ya. Iya, betul. Jadi itu udah bisa langsung kita berikan. Banget ya. Bisa diberikan kalau misalnya tidak ada di Tidak ada di PPID-nya. kalau misalnya tadi ada di web PPID itu lebih operator mengarahkan untuk mendownload sendiri. Kalau misalnya informasi tadi kan nggak ada nih, Iya, kita bahas kan yang nggak ada iya, di nggak ada. PPID kan. Jadi itu bisa dikirim. Nah, sebelumnya balik lagi tadi sih, kan ada mengisi tujuan informasi apa terus tujuan. Nah, ada juga di bawahnya lagi tuh tadi Apa tuh? informasinya mau diambil langsung. Atau Ada pilihannya. Ada pilihan mau dikirim Iya. via email, bentuknya hard copy atau soft copy. Nah, itu diisi. Iya. Nah, jadi dari pihak operatornya menindaklanjuti sesuai dengan permohonan itu. Nah, kalau misalnya diminta kirim ke email, nanti petugas kita langsung mengirim ke email yang dicantumkan tadi. Kalau misalnya pemohon meminta hard copy dan yang pemohon misalnya nggak ada jauh misalnya di Bengkulu atau apa, kita bisa kirim via alat pengiriman. Untuk informasi pemilihan atau pemilu yang sudah lewat tahapannya itu sih Pak, itu proses respon secara aturan ya, itu maksimal 10 hari. Maksimal 10 hari. Sedangkan untuk informasi pada tahapan yang berjalan itu maksimal 3 hari. Itu udah harus diberikan karena mungkin sifatnya kan proses tahapan. Sebenarnya di kita sendiri di KPU Kabupaten itu nggak pernah sampai segitu. Jadi setiap permohonan informasi itu langsung kita proses sesegera mungkin. Itu kan sifatnya kan tentang waktunya saja. Tapi kita kan KPU melayani, jadi melayani dengan sepenuh hati. Langsung pada kesempatan pertama. Luar biasa sekali. Baik, jadi teman pemilih tidak perlu menunggu lama ya untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Cukup maksimal 3 hari untuk tahapan yang sedang berjalan dan 10 hari maksimalnya untuk tahapan yang telah lewat. Oke. Baik, seperti yang Ayu Nova sampaikan di awal tadi, bahwasannya terdapat menu keberatanku ya. Nah, sebenarnya itu tujuannya untuk apa digunakan untuk apa, atau ada informasi yang ditolak atau seperti apa sehingga pemohon mengajukan keberatan ya? Iya, di salah satu menu di akun pemohon itu kan keberatanku itu. Iya. Jadi pemohon informasi itu bisa mengajukan keberatan jika informasi yang dimohonkan atau yang diajukan itu melewati waktu dari standar pelayanannya. Misalnya informasi tahapan tadi, waktu kan cuma 3 hari tuh, sedangkan di proses sudah sampai 5 hari. Itu sudah melewati. Misalnya tahapan yang lalu 15 hari baru diproses. Itu pemohon informasi bisa mengajukan keberatan. Nah, di sana proses pengajuan keberatan itu ada di menu. Kan ada di alur keberatan itu bisa dibaca di sana. Kemudian misalnya permohonan informasi diabaikan atau tidak direspon, itu juga bisa mengajukan keberatan. Atau informasinya diberikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Berbeda ya jawabannya. Berbeda. Apa yang kita minta A dikasih B. Itu kan nggak cocok. Jadi bisa ajukan keberatan melalui alur di dalam PPID. Oke. Apabila ada informasi yang dikecualikan nih, tetapi teman pemilih tetap ingin memperoleh informasi tersebut, bisa tidak diajukan juga di menu keberatanku Bisa ya? Iya, itu salah satu faktor yang bisa untuk mengajukan keberatan ketika informasi yang diminta itu menurut KPU informasi yang dikecualikan, tetapi pemohon tetap memohon informasi tersebut, otomatis kan dari pihak KPU kan menolak. Menolak. Nah, dari penolakan itu pemohon informasinya mengajukan keberatan.
Baik. Ketika tidak selesai itu nanti akan naik lagi di Komisi Informasi sih, Bang. Dan itu naik lagi bersengketa namanya, sengketa informasi. Ada lagi sengketa informasi. Tidak bisa diselesaikan KPU, diselesaikan di Komisi Informasi. Di KIP namanya Komisi Informasi Publik. Nah, itu bersengketa, itu namanya sengketa informasi. Ya, itu proses panjang, nanti dibahas lebih lanjut itu. Belum dibahas saat ini ya. Oke. Itu levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Nah, selanjutnya nih yuk, apabila teman pemilih nih langsung datang ke kantor KPU nih untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, misalnya boleh tidak yuk? Atau harus melalui laman EPPID itu sendiri? Tentu boleh dong sih Pak. Oh boleh ya. EPPID itu sendiri kan sebenarnya untuk mempermudah dari pemilih itu sendiri untuk memperoleh informasi. Nah, karena kan belum tentu pemohon informasi itu berada di kota Mukomuko. Bisa jadi ada mahasiswa yang sedang kuliah di Jogja misalnya kan, mau penelitian by email aja. Mau penelitian sampelnya di Mukomuko kan. Iya betul. Jadi kan itu untuk mempermudah sebenarnya. Nah, kalau memang mau datang langsung, itu juga itulah yang sedang berjalan sebenarnya sekarang itu. Sebagian besar memang masih banyak yang datang langsung ke KPU, terutama itu pada musim-musim pencairan dana bantuan parpol, tiket parpol. Nah, itu biasanya banyak tuh datang partai politik ya untuk memohon informasi hasil perolehan suara, dan itu dilegalisir oleh sekretaris. Dan itu memang harus datang karena kan untuk kalau sekedar keputusannya kan bisa di-download, tetapi mereka biasanya butuh informasi cap basah. Jadi legalisirnya bisa langsung datang ke KPU. Dan untuk EPPID itu sendiri sebenarnya udah lama sih Pak. Cuman sampai saat ini tuh belum banyak yang menggunakan, bisa dikatakan belum ada. Belum ada ya. Ya, makanya belum ada permohonan yang masuk hingga saat ini. Iya, jadi kami mengharapkan setelah ini kita sampaikan, itu banyak pemohon informasi yang nggak perlu repot lagi datang ke KPU, cukup mengakses laman EPPID. Artinya EPPID ini merupakan jawaban yang sangat tepat ya, untuk mempermudah masyarakat nih atau teman pemilih di luar sana yang membutuhkan informasi yang misalnya nih tidak dapat langsung datang ke KPU, jadi cukup melalui laman EPPID itu sendiri. Nah, luar biasa sekali nih Ayu Nova. Terakhir nih yuk, sebelum closing, apa nih harapan Ayu Nova kepada teman pemilih dan pada peserta pemilu juga boleh nih dalam menyongsong pilkada atau pemilu tahun 2029 nanti. Untuk teman pemilih dimanapun berada, untuk mensukseskan tahapan Pemilu 2029, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat yang meningkat di KPU di Kabupaten Mukomuko, khususnya tentang keingintahuan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan. Untuk aktif mengakses informasi kepemiluan di media sosial, baik media sosial KPU maupun media sosial lembaga lain yang mengambil topik tentang kepemiluan. Nah, jadi untuk pemohon informasi, setelah kami sampaikan informasi EPPID ini, kami berharap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi cukup dengan mengklik mukomukokap.ppid.kpu.go.id, teman-teman pemilih semua bisa memperoleh informasi tentang kepemiluan, baik regulasi yang lama ataupun yang baru, dan seluruh tahapan-tahapan kepemiluan nanti akan kami upload secara berkala di laman EPPID. Baik, luar biasa sekali Ibu Kasubag. Baik, luar biasa sekali Ayu Nova Arianti selaku Kasubag Parmas dan SDM yang telah membagikan informasi yang sangat bermanfaat nih buat kita terkait dengan EPPID. Nah, teman pemilih, terima kasih telah setia menemani kami
dalam podcast Basana Bincang Santai dan Bermakna tentang kepemiluan. Oke teman pemilih, tibalah kita di penghujung podcast episode ke-6 kali ini. Jangan lupa tetap follow media sosial KPU Kabupaten Muko-Muko seperti Facebook, Instagram, Twitter atau akun X, dan juga subscribe nih YouTube KPU Kabupaten Muko-Muko. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.